Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anandaku sekalian, video ini adalah video untuk pendampingan dari materi analisis data. Nah, sebelum menonton video ini, kalian harus dulu tahu materinya. Sudah dijelaskan sebelumnya ya terkait dengan materi ini melalui PPT ini. Kalau belum, boleh di scan dulu barcode-nya ya. Nah, sekarang kita mau praktik terkait dengan bagaimana analisis data pada Microsoft Excel. Untuk sekarang kita mau membuat bagaimana cara mengetahui besaran jumlah tabungan selama 4 pekan dari beberapa data yang ada ya. Jadi ini Ibu contohkan, boleh diikuti di Microsoft Excel-nya nak. Ini ada nama pakai tabungan pekan 1, pekan 2, pekan 3 sampai pekan ke-4. Nah, ini untuk penggabungan sel kita menggunakan fungsi merge and center ya. Nah, kita rapikan dulu sedikit. Nah, kemudian kalian masukkan nama 10 nama lah, 10 nama teman kelas kalian ya. Jadi ini hanya contoh, kalian hanya cukup memasukkan nama teman kelasnya kalian. Nah, setelah itu kalian masukkan data berapa besar yang Agung berikan untuk tabungannya di pekan pertama ya. Misalnya di sini Ibu kasih 25.000. Nah, untuk sekarang ini kan format numbernya ini masih seperti ini. Nah, kita mau bagaimana caranya supaya dia otomatis format numbernya itu rupiah ya. Nah, sekarang kita blok dulu untuk kolom-kolom atau sel-sel yang akan kita minta untuk format numbernya yang kita ubah ya. Kita ubah format numbernya. Nah, ini pilih accounting, kemudian kita ganti untuk mata uangnya. Ini simbol-simbol, cari terus sampai ketemu dengan rupiah Indonesia. Bawah ini. Jadi ini ya, klik rupiah Indonesia, bagian desimalnya kita kasih 0 saja supaya tidak ada angka di belakang koma. Nah, sekarang sudah berbentuk nilai mata uangnya, jadi Rp25.000. Nah, sekarang kalian isi terserah kalian dari pekan 1, pekan 2, pekan ketiga, pekan keempat untuk semua data yang kalian punya. Ibu skip saja, langsung dipercepat. Jadi ini Ibu memilih untuk datanya hanya segini. Nah, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana total dari tabungan setiap orang ya. Selama 4 pekan berapa yang berhasil ditabung oleh setiap anggota ini. Nah, caranya dengan menggunakan rumus sum. Ketika kita menggunakan rumus sum itu setelah membuka tanda kurung itu kan ada rumusnya ya, nomor 1,
kolom mana yang ingin kita jumlahkan, itu boleh diklik satu persatu seperti itu. Tapi kita juga bisa dengan cara langsung memblok semua yang akan kita jumlahkan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita arahkan kursor ke ujung sampai berubah menjadi tanda tambah hitam, kemudian klik tahan, tarik sampai ke bawah. Nah, bagaimana untuk mengetahui total tabungan di tiap pekannya? Ini sama seperti yang sudah kita praktikkan yang di samping ini ya. Nah, kita pakai zoom, kemudian di blok. Setelah itu arahkan kursor ke ujung selnya. Nah, kita sudah mengetahui berapa total jumlah tabungan di tiap pekannya, sekaligus berapa total keseluruhannya. Yang di ujung ini adalah total keseluruhannya, yang 1.020.000. Nah, kita kasih sedikit warna biar lebih menarik. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana cara menghitung rata-rata jumlah tabungan yang diberikan dalam 4 pekan ini, kita bisa menggunakan rumus average. Ini rata-rata. Kita menggunakan rumus average. Nah, ini diblok lagi sama seperti zoom tadi ya, tapi hanya di pekan 1 sampai pekan ke-4, yang bagian total tidak dimasukkan dalam rumus average. Nah, setelah itu ditarik sampai turun. Nah, jadi kelihatan berapa rata-rata tabungan dalam 4 pekan untuk setiap orangnya. Nah, untuk mengetahui juga rata-rata tabungan di tiap pekannya, itu sama seperti yang kita lakukan untuk menghitung rata-rata pada setiap orangnya. Nah, kita menggunakan rumus average. Average. Kemudian di blok. Ingat, totalnya tidak diikutkan ya. Nah, sekarang kita tarik ke samping. Oke deh. Kita sudah ketemu rata-rata tabungan di tiap pekannya. Yang 255 ini itu adalah total lagi rata-rata dari 4 pekan itu secara keseluruhannya. Nah, kemudian untuk mencari berapa nilai tabungan tertinggi di pekan pertama, kita menggunakan rumus max. Kemudian di blok, kemudian enter, ditarik seperti tadi ya. Kita melakukan sama seperti yang tadi. Nah, itu untuk nilai tertinggi di tiap pekannya. Bagaimana kalau untuk nilai tertinggi di setiap orangnya? Menjadi Agung, berapa nilai tertinggi yang pernah ia tabung dalam 4 pekan ini ya. Kemudian blok, oke. Tarik turun kelebihan. Oke. Nah, itu untuk mengetahui tertinggi menggunakan rumus max. Nah, sekarang kita mau mengetahui berapa nilai terendahnya. Nilai terendah untuk di pekan pertama. Kita menggunakan rumus min. Jadi sama dengan min, buka kurung, di blok, tutup kurung, enter.
Jadi nilai terendah atau tabungan terendah di pekan pertama itu adalah 5.000. Di pekan kedua nilai terendah adalah 10.000, kemudian pekan ketiga 8.000, dan pekan keempat 4.000. Nah, untuk nilai terendah di tiap orangnya kita juga menggunakan rumus min sama dengan min, kemudian di blok tutup kurung, enter. Jadi dalam 4 pekan itu nilai tabungan yang paling rendah yang pernah ia tabung adalah 12.000. Nah, kita sudah mendapatkan informasi berapa totalnya, berapa rata-ratanya, berapa nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya. Sekarang kita mau mencoba untuk membuat visualisasi data. Kita ingin membuat grafik. Nah, sekarang kita blok ya. Nah, kita blok dulu dari nama sampai ke total ya. Sampai ke total di blok, kemudian pilih insert, pilih chart. Ini untuk diagram. Itu ada banyak macamnya, jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau di video ini ibu memberikan contoh dengan menggunakan diagram batang. Nah, ini sudah muncul diagram batangnya. Ini yang paling tinggi itu ya totalnya. Kita ubah untuk memunculkan totalnya saja. Ya, jadi yang untuk tabungan pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat kita unchecklist dulu. Oke, ini untuk pekan ketiga, pekan keempat, pekan ketiga 2, pekan kedua, pekan pertama. Nah, jadi tersisa hanya total saja ya, yang kemudian dimunculkan dalam diagram. Oke, nah sekarang sudah muncul diagram dari total. Jadi dari diagram ini kita bisa melihat bahwa nilai yang paling tertinggi adalah si Fatih. Yang kita lihat diagramnya, si Fatih yang paling besar jumlah tabungannya, dia melebihi dari 200.000. Kemudian yang terendah ada Tasya ya, Tasya di bawah 100.000. Jadi ini Agung, ada diagramnya masing-masing. Nah, untuk Fatih, untuk melihat nilainya ya, ini kelihatan 203.000. Kalau Tasya itu 86.000 nilainya. Jadi ini adalah contoh bagaimana cara memvisualisasikan data. Nah, setelah kalian mau menonton video ini, silahkan scan QR code untuk penugasannya ya. Silahkan dikerjakan secara individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.